Hey Filmania, balik lagi bareng Kata Cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal membawakan sebuah cerita tentang dendam, perbudakan cinta, dan bencana dahsyat. Semua aspek combo itu membawa kita pada film berjudul Pompeii yang rilis tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Paul Anderson dengan latar kota Pompeii yang saat ini telah tertimbun sedalam 5 meter di bawah tanah. Banyak orang yang berpendapat bahwa bencana yang menghancurkan kota Pompeii adalah azab bagi masyarakat yang menghuni kota itu. Tapi ini bukan sinetron azab versi barat. Bukan, ini adalah film balas dendam yang diiringi oleh berbagai bencana. Tentunya, kisah dalam film ini didasari oleh tragedi nyata yang terjadi pada tahun 79 Masehi di masa kekuasaan Romawi kuno. Dibintangi oleh Kit Harington, Emily Browning, Kiefer Sutherland, dan masih banyak nama keren lainnya. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, subrek, dan share. Karena itu sangat berarti bagi Mimin tanpa dipungut biaya sepeser pun. Di Britania Utara, 62 tahun sebelum Masehi, puluhan ribu pasukan Romawi menyerang pemukiman suku Celtic untuk membuka jalur perdagangan mereka. Meskipun orang-orang Celtic itu adalah suku penunggang kuda yang terkenal akibat kepiawaian mereka dalam bertarung, namun pada akhirnya mereka tak mampu bertahan dari gempuran pasukan Romawi yang begitu banyak. Putra pemimpin suku Celtic yang bernama Milo Snow tampak kebingungan menyaksikan ayahnya Jon Snow beserta orang-orang yang ia kenal dibunuh di hadapannya. Melihat kehadiran Milo, sang ibu Daenerys berniat menyelamatkan putranya. Namun naasnya ibu dan anak itu malah tertabrak oleh prajurit berkuda pasukan Romawi. Setelah suku Celtic berhasil dikalahkan, pemimpin legiun Romawi yang bernama Senator Corvus langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang yang selamat. Milo yang saat itu berpura-pura mati hanya bisa melihat ibu dan anggota sukunya dibantai dengan brutal. Kill them. Kill them all. Keesokan paginya, saat situasi sudah aman, Milo kecil pun merangkak keluar dari tumpukan mayat. Di sana ia melihat anggota suku beserta ayah dan ibunya digantung di sebuah pohon sebagai peringatan bagi suku lain yang berani menolak perintah kekaisaran Romawi. Sejak hari pembantaian itu, Milo kecil pun menjadi yatim piatu yang terluntang-lantung seorang diri, tak tahu kemana ia harus pergi. Hingga pada akhirnya, bocah itu pun ditemukan dan diseret oleh sekelompok pedagang budak yang kebetulan melintas di dekatnya. 17 tahun kemudian, seorang bangsawan bernama Gracius dan Bellatornya terlihat sedang mencari petarung di sebuah arena lokal di kota Londonium. Omon-omon, Bellator itu merupakan sebutan bagi pengurus budak atau gladiator yang umumnya dipekerjakan oleh bangsawan seperti Gracius. Di sana Gracius mulai bosan karena merasa tak puas dengan pertarungan di arena terpencil itu. Hingga tiba pada laga terakhir, keluarlah Milo sebagai gladiator muda yang dijuluki Celt. Sampai detik itu tak ada yang mengetahui nama asli Celt. Orang-orang menjulukinya karena ia adalah orang Celtic terakhir yang tersisa. Tak butuh waktu lama, dengan kemampuan bertarungnya Milo segera dapat menjatuhkan lawan-lawannya. Kelincahan, keberanian, serta kebrutalannya membuat seluruh penonton bersorak-sorai menggaungkan namanya. Tak terkecuali dengan Gracius dan Bellatornya, yang seketika itu juga kepincut membeli Milo sebagai budak petarung mereka. Singkat cerita, setelah berhasil memborong banyak budak di Londonium, Gracius dan Bellatornya membawa mereka untuk bertarung di arena besar di kota Pompeii. Dalam perjalanan, budak-budak itu diperintahkan menepi untuk memberi jalan bagi kereta kuda yang ditumpangi oleh Lady Cassia yang baru saja pulang berlibur dari Roma. Naasnya kaki salah satu kuda yang menggeret kereta itu terkilir dan jatuh ketika melewati kubangan jalan. Dengan latar belakang suku penunggang kuda, tentu saja Milo tak tega melihat hewan itu kesakitan dan meminta Bellator untuk melepaskan rantainya. Namun Bellator malah menampar Milo akibat permintaan lancangnya. Tak tahan melihat tindakan kasar itu, Lady Cassia segera memerintahkan Bellator untuk berhenti dan membiarkan Milo mengobati kudanya. Akhirnya, dengan terpaksa Bellator pun melepaskan Milo. Di sana Milo berbicara pada kuda itu sebelum membenarkan kakinya. Baru setelah itu perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan. Thank you. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di kota Pompeii. Sebuah kota yang terletak tepat di kaki gunung raksasa Vesuvius. Konon, banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa Pompeii adalah ladang bisnis perkenceritan paling megah pada era Romawi. Bahkan, kota itu dianggap sebagai kiblat dari segala jenis maksiat pada masanya.
Saat Lady Cassia tiba di rumah, ia segera disambut hangat oleh ibunya Aurelia dan ayahnya Severus yang merupakan gubernur Pompei di masa itu. Cassia mengungkapkan rasa rindunya dan mengatakan kalau ia tidak terlalu betah saat berlibur di Roma. Di sana, Aurelia dan Severus terlihat maklum dan begitu menyayangi anak sematawayang mereka. Malam harinya, Felix penjaga kuda membawa Vires, kuda milik Lady Cassia, untuk berlatih di kaki gunung Vesuvius karena Cassia akan membawa kuda kesayangannya itu berkeliling esok hari. Saat kuda itu hendak minum di sebuah danau, tiba-tiba saja tanah bergetar dan mengeluarkan buih-buih air. Vires si kuda pun menjadi panik, menjatuhkan Felix dan langsung berlari menyelamatkan diri. Sementara Felix terperosok ke dalam tanah yang terbelah. Gunung Vesuvius telah memberikan tanda yang sayangnya dianggap biasa oleh semua orang pada masa itu. Di sisi lain, Milo bersama para budak lainnya diberi makan sebelum mereka ditempatkan di penjara bawah tanah. Di sana Udin yang merupakan gladiator juara bertahan mulai memperhatikan kehadiran Milo. Beberapa saat kemudian seorang budak Trakia berbadan tegap dan gerombolannya mendatangi Milo. Ternyata mereka berniat membalas dendam karena Milo telah membunuh anggota mereka di arena Londonium. Namun sebelum mereka bertindak, Milo terlebih dulu memberi serangan kejutan. Dan perkelahian antar budak pun tak terhindarkan. Beruntung, Bellator dan anak buahnya segera datang menghentikan keributan itu. Di sana Gracius merasa dirugikan karena salah satu budaknya ternyata tewas sebelum bertarung di arena. Akibatnya ia pun memarahi Bellator yang lalai menjaga budak-budaknya. Alhasil, Bellator pun menaruh dendam dan berjanji akan memberi pelajaran bagi Milo. Pria itu kemudian segera memasukkan Milo ke dalam sel yang juga dihuni oleh Udin. Di sana, Udin yang sebenarnya adalah pria ramah mencoba berkenalan dengan Milo. Namun Milo yang sudah diselimuti dendam sejak kecil sangat menutup diri dan tampak tak peduli terhadap siapapun. Keesokan harinya, para budak gladiator dibiarkan berlatih sebelum mereka diadu satu sama lain esok hari. Udin akan mendapatkan kebebasannya sebagai budak jika dia berhasil menang dalam pertandingan terakhirnya. Pria itu terlihat begitu bergairah membayangkan kebebasannya sembari dirinya mulai bersiap-siap berlatih melawan Milo yang esok hari dijadwalkan sebagai musuhnya. Dalam sesi latihan itu Milo mengambil kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Namun Udin tampak sigap mengantisipasi kelincahan Milo. Bahkan Udin berhasil menjatuhkan Milo dengan memanfaatkan kelengahannya. Milo kemudian terlihat melancarkan serangan balasan dan mulai mengimbangi kemampuan bertarung Udin. Pertarungan tampak berjalan berimbang. Namun baru saja Milo berhasil menjatuhkan pria kekar itu, budak Trakia yang ternyata masih menyimpan dendam memanfaatkan kesempatan untuk menikam Milo dari belakang. Beruntung Udin melihat pria itu dan menendangnya hingga tersungkur. Bellator segera datang untuk menghentikan keributan. Saat itulah Milo baru menyadari bahwa Udin telah menyelamatkan nyawanya. Setelah latihan selesai, di dalam selnya Milo pun bertanya mengapa Udin menyelamatkannya saat latihan tadi. Padahal jelas-jelas besok mereka berdua akan bertarung sampai mati. Dengan bijak Udin pun menjawab pertanyaan itu. No gladiator could die from a naked back. When you die, the blow will come from the front. Masih di hari yang sama, Senator Corvus, orang yang dulu membantai keluarga Milo, ternyata secara kebetulan juga mengunjungi kota Pompei untuk urusan investasi. Pastinya bukan investasi bodong. Namun kedatangan sang senator ke kota itu seperti mendapat penolakan dari setiap warga yang memalingkan wajah dari rombongannya. Sedangkan Severus dan istrinya berusaha seramah mungkin menyambut kedatangan Senator Corvus agar kekaisaran Romawi tertarik berinvestasi dalam pembangunan kota mereka. Severus juga bertanya tentang kabar sang kaisar yang baru saja dinobatkan sebagai penguasa Romawi. Corvus menjawab kaisar dalam keadaan baik dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Penjelasan Corvus ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Cassia kepada ibunya. Karena saat ini keadaan Roma sedang tidak beres sejak kaisar baru mulai berkuasa. Cassia mencurigai kedatangan sang senator ke kota mereka pasti karena sesuatu. Dan benar saja, saat Severus menjelaskan mengenai kerjasama pembangunan yang akan mereka kerjakan, Corvus mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan karena perintah dari kaisar. Namun meski begitu, ia secara pribadi akan tetap berinvestasi. Tentunya dengan syarat awal, Cassia harus membawakannya minuman dalam pesta penyambutan kedatangannya. Awalnya Severus merasa tersinggung. Namun, ia tak mau membuat masalah dengan sang senator yang terkenal akan sifat kejamnya itu.
Di sisi lain, Milo dan Udin dibawa ke pesta penyambutan senator untuk disewakan kepada wanita-wanita kaya yang menghadiri acara. Dalam perjalanan, secara tidak sengaja, Milo berpapasan dengan Proculus, komandan yang dulu membantu Senator Corvus membantai seluruh kaumnya. Seketika hatinya terasa sesak, namun Milo tak dapat berbuat apa-apa dengan tangan dan kakinya yang dirantai. Singkat cerita, sesampainya di pesta, Cassia menyadari kehadiran Milo dan tampak terus memperhatikannya. Saat itulah tiba-tiba gempa kembali terjadi dan membuat kuda-kuda kesayangan Cassia memberontak di kandangnya. Dan karena Felix si penjaga kuda telah menghilang, akhirnya Cassia pun langsung menyuruh Bellator untuk membawa Milo ke kandang kudanya. Di sana Milo berkata bahwa ia harus masuk ke kandang seorang diri. Bellator tentu saja melarang karena Milo adalah budak gladiator yang bisa saja tiba-tiba memberontak. Tapi pada akhirnya ia pun tak bisa menolak saat Cassia memberikan izinnya. Tak lama kemudian, Cassia juga masuk menyusul dan ternyata Milo sudah berhasil menenangkan kudanya. Di dalam sana Cassia menanyakan kenapa Milo bisa dengan mudah menenangkan kudanya. Milo pun menjawab bahwa ia adalah orang Celtic terakhir yang telah dibantai oleh pihak Romawi. Pada awalnya Milo pun mengira kalau Cassia adalah bagian dari Roma. Tetapi Cassia menegaskan kalau ia adalah orang Pompei yang tidak ada kaitannya dalam urusan kekaisaran. Selama obrolan mereka, terlihat bahwa Cassia memiliki ketertarikan pada Milo. Selanjutnya, entah apa yang ada di kepala pemuda itu. Ia tiba-tiba menjulurkan tangan, mengajak Cassia menaiki kuda. Dan sesaat kemudian mereka pun menerobos penjagaan dan kabur ke arah pegunungan. Di sana Cassia menyuruh Milo untuk kabur agar pria itu bisa memperoleh kebebasannya. Namun saat pengawal-pengawal Senator Corvus mulai berdatangan, Milo pun memilih untuk membawa Cassia kembali ke kastil dan melewatkan kebebasannya. Semua itu ia lakukan agar Cassia tak dihukum karena hal yang bukan kesalahannya. Namun saat mereka sampai, Senator Corvus langsung datang dan memerintahkan agar Milo segera diturunkan dari kuda. Di sana Corvus menjulurkan pedangnya bersiap menebas leher budak itu. Cassia segera menjelaskan bahwa Milo tak bersalah, melainkan kudanya yang tak dapat terkendali. Corvus kemudian meminta imbalan jika Cassia ingin Milo diampuni. Cassia pun berkata jika Corvus mengampuni Milo, maka Corvus akan mendapatkan rasa terima kasih yang begitu besar dari dirinya. Akhirnya Corvus pun menurunkan pedangnya, namun ia tetap memberikan hukuman cambuk pada Milo. Sampai di situ, Corvus juga memerintahkan Proculus untuk mengatur jalannya pertandingan esok hari agar Milo terbunuh dalam pertarungannya. Senator Corvus requires a service of you. This gladiator, he fights first, and he dies first. Saat Milo kembali ke tahanan, Udin pun membantu membersihkan luka-lukanya. Tiba-tiba saja gempa kembali berguncang, yang mana hal itu diyakini oleh Udin sebagai pertanda dari para dewa baginya. Udin mengatakan kalau 20 tahun yang lalu pasukan Roma mendatangi desa dan membantai seluruh keluarganya. Di sana Milo pun juga mulai ikut terbuka dengan menceritakan masa lalunya. Milo mengatakan kalau ini adalah pertanda bagi mereka untuk membalaskan dendam atas pembantaian yang dilakukan Corvus di masa lalu. Menyadari kalau mereka ternyata memiliki masa lalu kelam yang sama. Untuk pertama kalinya, Milo pun memperkenalkan nama aslinya. My name is Milo. Keesokan harinya, pertarungan gladiator pun segera dimulai. Tentunya dengan perubahan acara yang sudah disetting oleh Senator Corvus. Ratusan ribu penduduk Pompei tampak berbondong-bondong datang ke arena untuk menyaksikan perhelatan akbar itu. Kali ini sang senator menyematkan kisah dalam pertandingan yang menceritakan dirinya saat ia melakukan pembantaian suku Celtic. Di sana para pembawa acara mulai menceritakan kisah kehebatan sang senator yang merupakan manifestasi dari pertandingan. Remember all here the mighty victory of Senator Quintus Attius Corvus and his annihilation of the Celtic Rebellion. Udin, Milo, dan beberapa budak gladiator digiring keluar dan dirantai di tiang kayu di tengah arena yang diandaikan sebagai suku Celtic. Sedangkan puluhan gladiator Roma yang diandaikan sebagai Corvus dan pasukannya mulai bersiap untuk menyerang. Udin yang seharusnya mendapatkan pertarungan terakhir untuk memenangkan kebebasannya kini telah dikhianati. Tidak ada lagi pertarungan tunggal. Milo menyebut kalau ini bukanlah sebuah pertarungan, melainkan sebuah pembantaian. This isn't a battle. This
This is a massacre. How do you know? Because I was there. Sesuai aba-aba dari Senator Corvus, Milo dan para budak yang dirantai pun mulai dihujani lemparan tombak. Milo bertindak cepat memberikan aba-aba untuk memasang formasi bertahan. Dengan jumlah dan persenjataan yang tak seimbang, mereka pun melawan sebisanya. Satu persatu budak yang dirantai bersama Milo mulai terbunuh, hingga hanya tersisa Udin dan dirinya untuk saling menolong satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan, Corvus yang berada di bangku penonton memberitahu Cassia kalau ayahnya sudah memberi izin baginya untuk menikahi Cassia. Sontak perkataan sang senator mengagetkan gadis itu dan ibunya, sedangkan ayahnya sendiri tidak mengakui kalau ia pernah berkata seperti itu. Tetapi rupanya itu adalah jebakan dari Corvus. Merasa posisinya di atas angin, Corvus mengancam kalau saja Severus menolak, maka ia tak akan segan melaporkan bahwa Severus dan istrinya telah berkhianat. Dan tentu saja keluarga mereka akan dihukum mati oleh kekaisaran. Namun sebelum Cassia menerima lamaran paksa itu, Milo sudah selesai dengan semua pertarungannya dan berhasil mengalahkan seluruh budak Romawi yang menargetkan dirinya. Di sana Milo berdiri bersama Udin menantang kedikdayaan Roma. Milo lalu mematahkan simbol kehormatan kaisar dan melemparkannya ke arah Corvus. Namun Proculus bergerak cepat menangkis kayu itu sebelum membunuh tuannya. Ia pun memerintahkan semua pasukannya keluar untuk mengeksekusi kedua budak itu. Namun saat para pasukan menunggu aba-aba, Cassia lebih dulu memberikan tanda jempol ke atas yang menandakan bahwa kedua budak itu telah diampuni. Alhasil tindakan Cassia membuat Corvus merasa semakin murka. Ia pun memerintahkan penjaga untuk mengurung Cassia di rumahnya. Meski begitu, untuk kedua kalinya Cassia berhasil menyelamatkan nyawa Milo. Tepat di saat itu gempa kembali terjadi. Dengan liciknya, sang senator berkata di hadapan semua hadirin bahwa itu adalah pertanda dari Dewa Volcano yang memerintahkan mereka untuk melanjutkan pertarungan. Bagaimanapun Corvus tak mau membiarkan Milo lolos begitu saja. Ia pun menurunkan Proculus untuk langsung berhadapan 1 lawan 1 melawan Milo, sedangkan Udin kembali digiring menuju sel tahanannya. Dalam duel itu, meski dirinya hanya dibekali dengan perisai kayu dan pedang tumpul, namun Milo sama sekali tak merasa gentar. Di tengah pertarungan, tiba-tiba tanah kembali bergetar dan memperlihatkan gunung Vesuvius yang mengeluarkan kepulan awan panas. Kali ini getarannya berbeda. Getarannya lebih dahsyat dari getaran hati para bucin. Akibatnya arena megah itu pun perlahan runtuh dan sebuah pilar raksasa ambruk menimpa balkon tempat di mana orang tua Cassia serta Senator Corvus berada. Sementara Proculus dan Milo tetap melanjutkan duelnya hingga terperosok ke penjara bawah arena akibat tanah yang terbelah. Merasa kalau ini adalah areanya, Milo dengan cerdik melepaskan kunci sel para gladiator untuk menyerbu Proculus. Namun Proculus dengan refleks melarikan diri, sementara Bellator pun tewas diserang para budaknya. Di balkon yang kini telah hancur, Severus yang masih lemah menghampiri istrinya yang sudah sekarat tertimpa reruntuhan. Di sana Aurelia meminta suaminya untuk membunuh Corvus selagi ia tak sadarkan diri. Aurelia tak mau memberikan kesempatan jika pria itu sampai menyakiti putri mereka. Tepat ketika Severus hendak menghujamkan pisaunya, tiba-tiba Corvus terbangun dan berbalik menikam Severus hingga menewaskannya. Tanpa peduli pada apapun, Corvus kemudian segera mengumpulkan anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk membawanya keluar dari kota itu. Tak lama kemudian, Milo dan Udin yang baru saja keluar dari penjara bawah tanah mendengar rintihan Aurelia dan menghampirinya. Di sana Aurelia meminta Milo untuk segera pergi menyelamatkan putrinya yang berada di villa. Sebelum wanita itu menghembuskan nafas terakhir, ia berkata bahwa Milo berhutang 2 kali nyawanya pada Cassia. Mendengar hal itu, Udin yang juga sempat diselamatkan oleh Cassia ingin ikut menemani Milo untuk menyelamatkan gadis itu.
Namun Milo melarang dengan keras dan memaksa Udin untuk menunggunya di pelabuhan. Setelah itu Milo pun berlari melawan arus lautan manusia yang berusaha kabur mencari kapal. Sedangkan di kota bebatuan vulkanik berbalut lahar api mulai menghujani Pompei dan meratakan segala yang ada di bawah gunung itu. Singkat cerita, Milo pun datang di waktu yang tepat saat villa mulai hancur dan hampir membunuh Cassia. Mereka berdua pun langsung pergi menyelamatkan diri dari tempat itu. Sementara di pelabuhan, keadaan semakin kacau berikut gelombang manusia yang berusaha keluar dari sana lewat jalur laut. Kill them! Kill them all! Gracius yang berusaha kabur lebih dulu dengan menyewa sebuah kapal pun tak berhasil selamat setelah sebuah batu berapi menghancurkan kapalnya. Di sana gunung raksasa itu pun kembali berdentum dengan dahsyat. Menyadari bahwa air laut tiba-tiba saja menyurut, Udin berteriak memerintahkan orang-orang agar segera pergi dari pelabuhan. Tak lama kemudian dari kejauhan terlihat gelombang besar yang berpacu dengan kecepatan tinggi ke arah kota. Di sana Udin yang berlari menyelamatkan diri berhenti saat melihat seorang anak yang terjatuh. Ia pun berusaha meraih bocah itu dan menggendongnya sembari menarik ibu bocah itu untuk ikut berlari bersamanya. Sementara di belakang mereka gelombang tsunami itu terus menyapu segala yang ia lewati. Beruntung, Udin berhasil membawa ibu dan anak itu melewati tembok pertahanan kota sebelum gelombang itu menenggelamkan mereka. Singkat cerita, Udin berhasil bertemu dengan Milo dan Cassia saat kedua orang itu berlari ke arah pelabuhan. Dengan sedih Udin memberitahu kalau kini mereka sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Bagian pesisir kota telah tersapu gelombang tsunami dan satu-satunya tempat yang dirasa aman hanyalah perbukitan yang lebih tinggi. Tetapi sayangnya mereka tak punya cukup waktu untuk ke sana dengan berjalan kaki. Dengan cepat, Milo pun memutuskan untuk kembali ke arena dan mengambil kuda-kuda yang berada di sana. Setibanya di arena, pandangan Cassia segera tertuju ke arah balkon yang sebelumnya menjadi tempat duduk kedua orang tuanya. Seketika Cassia menyadari bahwa kedua orang tuanya telah tewas. Ia pun meminta Milo untuk menyusul Udin sementara dirinya berjalan ke arah balkon. Tak lama kemudian, saat Cassia sedang meratapi kepergian orang tuanya, tanpa ia sadari Corvus sudah ada di sana dan segera memasangkan rantai di tangan Cassia. Ternyata Corvus dan anak buahnya juga berniat mengambil kuda dan telah lebih dulu sampai di tempat itu. Di sana Corvus memaksa Cassia naik ke kereta kudanya untuk membawa gadis itu pergi bersamanya. Namun Milo dan Udin segera kembali ke atas untuk memergoki tindakan bejat sang senator. Sontak Corvus memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Milo dan Udin sebelum kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Milo dan Udin kemudian dengan cepat mengalahkan para prajurit hingga menyisakan Komandan Proculus seorang diri. Sadar mereka tak punya banyak waktu, Udin pun menyuruh Milo untuk segera pergi menyelamatkan Cassia dan menyerahkan Proculus, orang yang dulu juga diperintahkan oleh Corvus untuk membantai keluarganya. Di sana Udin berjanji pada Milo bahwa ia akan segera menyusul setelah dirinya berhasil mengalahkan Proculus. Dengan berat hati Milo pun akhirnya meninggalkan sahabatnya itu. Tak mau membuang waktu, kedua orang itu pun segera memulai duel sengit untuk menentukan siapa yang dapat keluar dari sana. Proculus berhasil menancapkan pedangnya di perut Udin. Namun Udin tak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya ia mematahkan pedang itu dan langsung menikam leher Proculus dengan patahannya. Sedangkan di sisi lain, di bawah hujanan batu dari gunung raksasa Vesuvius, Milo berhasil menyusul Corvus. Tak lama kemudian kereta kuda milik Corvus tiba-tiba tersangkut batu membuat ia dan Cassia terpental dari kudanya. Milo pun segera menghampiri Cassia untuk memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Namun tiba-tiba Corvus muncul menebaskan pedangnya. Milo pun segera menghindar dan pertarungan epik pun terjadi di antara mereka. Di tengah pertarungan Milo berhasil menikam lengan sang senator. Namun tiba-tiba sebuah bongkahan batu berapi menghantam kuil itu. Di antara kepulan abu Cassia melihat senator Corvus berjalan ke arahnya. Saat itu Cassia sudah pasrah jika pria itu sampai menangkapnya. Namun tiba-tiba dari belakang Milo menerjang hingga mereka berdua pun terpental di pelataran kuil. Cassia tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sigap ia memborgol tangan Corvus untuk menahan pria itu di kereta kudanya. Milo lalu mengarahkan pedang ke leher Corvus dan mengingatkan kembali tentang kejadian 17 tahun silam saat Corvus dan pasukannya membantai seluruh sukunya. Di sana Milo merasa kematian dengan pedang terlalu baik bagi Corvus.
Ia pun memilih pergi bersama Cassia untuk membiarkan Corvus menderita dan tewas terpanggang lahar beserta awan panas dari Gunung Vesuvius yang kembali memuntahkan segala isinya. Sedangkan di arena, Udin merasa dendamnya telah terbalaskan dan menyambut kematiannya sebagai orang bebas. I die a free man! Di tengah perjalanan, Milo dan Cassia kembali diterjang batu panas yang membuat mereka terjatuh dari kuda. Sadar bahwa kuda itu sudah tidak sanggup berlari dengan membawa beban 2 orang, Milo pun memerintahkan Cassia untuk segera meninggalkan dirinya dan menunggangi Vira sendirian. Namun Cassia yang terlanjur jatuh cinta pada Milo pun menolak dan malah mengusir Viras dari sana. Sadar bahwa mereka berdua sudah tak mungkin selamat dari bencana itu, Milo pun meminta Cassia untuk menatap wajahnya. 2 orang kekasih itu pun memilih untuk tewas berpelukan di tengah terjangan abu vulkanik yang menyelimuti mereka. Sampai di situ, muntahan dari Gunung Vesuvius juga menimbun kota Pompei hingga tempat itu hilang dari peradaban. Meskipun Milo dan Cassia berusaha keras untuk lari dari bencana, namun mereka pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang di luar kendali mereka. Letusan gunung berapi Vesuvius yang diperlihatkan dalam film ini merupakan pengingat tentang betapa kekuatan alam bisa sangat mematikan dan tak terduga. Pesan ini dapat menginspirasi penonton untuk menghargai dan melestarikan serta menjaga alam dari kebodohan. Dari sikap gaya-gayaan yang bisa menyebabkan kebakaran akibat pre-wedding seperti yang terjadi di Gunung Bromo. Film pun tamat.